Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Rusanto dari Sistem Informasi. Saya akan menjawab UTS satu, cari tahu studi kasus di masyarakat yang aktual yang dapat digunakan untuk mensimulasi penerapan logika Fuji sebagai sistem kecerdasan buatan. Deskripsikan cara kerja ilmiah dari sistem studi kasus yang tersebut sebagai bentuk input, proses, dan output. Jawabannya, metode yang dipakai ada sebuah aplikasi beasiswa dan metode Mamdani. Metode Mamdani adalah metode yang dikenal dengan metode max min atau max produk. Keunikan dari metode ini adalah penilaian dilakukan menggunakan derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan tersebut meliputi nilai tentang suatu variabel berdasarkan tingkat linguistiknya. Variabel linguistiknya pada Fuji yaitu nilai yang bersifat relativitas, misalnya tinggi, sedang, pendek. Dari tingkat nilai tersebut yang digunakan sebagai penilaian segitiga Fuji. Lalu soal yang kedua, jelaskan variabel input dan output yang dipergunakan pada sistem. Menentukan Fujification atau menentukan semesta pembicaraan dari masing-masing himpunan dapat didefinisikan sebagai berikut. Inputnya variabel, nama variabelnya IPK, indeks prestasi kumulatif semesta pembicaraan 2 strip 4. Terus semester 1 strip 7, pendapat orang tua wali 100.000 kurang 2.500.000, jumlah tanggungan orang tua 1 kurang 6, nilai tesnya 2 kurang 100, inputnya ditolak 0 kurang 10. Yang ketiga, soalnya simulasikan soal 1 dan MATLAB dan aplikasi Fuji Logis Designer. Jelaskan dan hasil pelajaran Anda. Langkah pertama adalah membuat variabel input dan output di dalam Fuji Logis. Dalam variabel input terdapat 5 parameter, yaitu IPK, semester, pendapatan orang tua atau wali, jumlah tanggungan orang tua, dan nilai tes, serta variabel output yaitu seleksi beasiswa. Untuk menampilkan Fuji Logic, ketik Fuji pada komen Windows di dalam aplikasi MATLAB dan tampilkan seperti gambar nomor 1. Inilah contoh gambarnya. Ini contoh gambar yang kedua, penjelasan pada gambar kedua. Untuk menampilkan membership function adalah dengan klik 2 kali pada variabel input, lalu ketik range atau semesta pembicaraan yang sudah ditentukan, misalnya pada variabel IPK ketik range 2 atau 4, maka untuk nilai parameternya tidak boleh lebih dari 4. Berikut nama pada masing-masing kurva, lalu pilih tipe trap MF dan penilaian parameter. Ini gambar yang ketiga. Setelah variabel input dan output selesai dimasukkan, tahap selanjutnya adalah membentuk aturan Fuji. Aturan pada suatu metode Fuji menunjukkan bagaimana suatu sistem beroperasi dengan operator, misalnya QR atau N. Untuk menampilkan aturan Fuji, pilih edit pada menu bar membership function, lalu klik rules. Aturan yang ditentukan seperti diperlihatkan pada gambar 3. Gambar keempat, langkah selanjutnya adalah menentukan model di Fuji dengan tiap-tiap variabel solusi. Pada tahap difujifikasi adalah akan dipilih suatu nilai yang sesuai variabel solusi yang merupakan konsekuen dari nilai Fuji. Metode yang paling sering digunakan adalah metode centroid. Metode ini paling konsisten dan memiliki tinggi serta letak total daerah Fuji yang sensitif. Untuk menampilkan surface, pilih view pada menu bar rules, lalu klik surface. Hasil defujifikasi menggunakan software MATLAB seperti gambar nomor 4 ini sampingnya.
Lalu berikut merupakan bentuk umum dari himpunan Fuji rendah. Terus berikutnya untuk himpunan Fuji tinggi, adapun representasi linier yang digunakan yaitu kurva trapezium. Berikutnya merupakan bentuk umum dari himpunan Fuji tinggi. Seperti ini contohnya. Terima kasih. Presentasi UTS saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.